Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Muhammad Minwanun. Hari ini saya ada di Punden Lambang Kuning, Desa Kelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Yang mana di tahun 2020 kemarin, seperti video yang pernah saya upload, bahwa di tempat ini tersimpan salah satu situs bersejarah, yaitu makam Nyai Ngelambangan. Tapi dalam segmen hari ini saya akan melanjutkan bincang sejarah bersama salah seorang tokoh yang menjadi juru kunci dari punden ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari beliau, maka dari itu simak video ini sampai akhir. Baik, sekarang saya sudah bersama juru kunci Punden Lambang Kuning bersama Bapak Samyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan ini kita akan coba berbincang mengenai sejarah tempat yang menjadi salah satu situs di Kabupaten Madiun. Barangkali untuk yang pertama ingin saya tanyakan terkait dengan situs Lambang Kuning sendiri, itu awal terbentuknya seperti apa, Bapak Samyono? Barangkali bisa dijelaskan singkat. Monggo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya di situs Lambang Kuning, di mana situs Lambang Kuning berada di Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Sini situs Lambang Kuning sendiri sudah diakui oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Karena di samping di sini ada sejarahnya, di sini juga tempat menyimpan benda-benda cagar budaya. Mengenai awal terbentuknya situs Lambang Kuning, ya karena situs Lambang Kuning sendiri dikatakan adalah tempat ini adalah tempat yang sakral, yang sangat dihormati, disegani oleh orang sekitar, ya khususnya Desa Ngelambangan, umumnya orang masyarakat desa Kabupaten Madiun. Karena apa? Karena di sini di situs Lambang Kuning itu di dalamnya ada makam orang yang babat Desa Ngelambangan, dan dia bisa dikatakan danyangi Desa Ngelambangan. Itu awal terbentuknya mengenai situs Lambang Kuning. Berarti Lambang Kuning itu diambil dari seorang nyai yang pernah hidup di masa kerajaan Hindu. Ya, Lambang Kahuripan Kediri, yang memang ada ceritanya nanti. Lambang Kuning itu kalau dikaitkan dengan kerajaan Kahuripan Kediri ya. Nah, memang setahu saya namanya yaitu Lambang Kuning ya. Lambang itu pertanda ya. Biasanya kalau ada kejadian atau apa saja kaitannya dengan desa sini, pasti diantara warga dekat sini ada pertanda atau perlambangnya. Namanya Lambang Kuning, dan memang sama desanya ada kemiripan, yaitu Desa Ngelambangan. Untuk situs bersejarah di Madiun khususnya kabupaten ini kan sangat beragam ya Bapak. Saya setahu saya ada di Ngurawan, itu juga bekas kerajaan sebelum Islam datang ke Kabupaten Madiun. Kemudian ada situs bekas kerajaan Kahuripan seperti ini, walaupun dalam sumber lain ada yang mengatakan ini bekasnya Majapahit, karena Nyai Lambang Kuning itu diidentikan atau diketahui oleh banyak orang adalah selir dari Patih Gajah Mada begitu. Jadi istri istri yang bukan istri utama gitu, pendamping. Ya, memang persepsinya orang itu sendiri-sendiri. Tapi kalau yang di Madiun ini adalah seorang gadis yang memang datang dari Kahuripan, kemudian membabat alas dan membuat pemukiman baru, dijadikanlah nama desa, yaitu Desa Ngelambangan. Memang kalau sejarah singkatnya, memang itu pun saya zaman dulu waktu Bapak Kepala Desa Suwardi dulu, sejarah itu enggak tertulis ya. Memang saya sendiri waktu dia ngobrol sama tamu-tamunya saya sempat mendengarkan. Makanya saya setiap ada orang tamu tanya bagaimanakah sejarahnya di sini, ya itu yang saya ketahui saya sampaikan ke masyarakat. Jadi Lambang Kuning itu masih istilahnya keluarganya dari kerajaan Kahuripan Kediri ya, zaman dulu rajanya Erlangga ya. Dia bisa dikatakan yaitu si korban dari si Calon Arang. Calon Arang sendiri adalah wanita yang mempunyai ilmu hitam,
Dan waktu dulu di Kediri itu ada semacam pagebluk ya. Dan pagebluk itu semacam kalau zaman sekarang seperti corona itu COVID, ya. COVID-19. Pagebluk itu sendiri yang membuat yaitu si calon arang. Karena calon arang itu yaitu wanita yang mempunyai hitam. Ya mungkin pagebluk itu kadang orang sakit pagi sore meninggal. Dan pagebluk yang membuat calon arang itu mungkin ya kekuatannya mungkin satu ya kabupaten atau gimana ya. Ya. Itu karena di sana ada pagebluk dan si lambang kuning sendiri dijadikan target untuk yaitu persembahan dewa. Karena si calon arang zaman dulu suka mencari wanita yang masih gadis untuk persembahan dewa ya. Nah, karena dia merasa menjadi target, ya dia melarikan diri. Yang melarikan diri itu bukan kok berarti kalah, enggak ya. Dia mencari aman, mungkin dalam pelariannya dia singgah di mana dulu kita kurang tahu ya. Karena mungkin ada semacam di desa ada peninggalan yang namanya sama seperti sini juga ada ya. Waktu pelariannya terakhir nyampe di sini, waktu di sini dulu masih berupa hutan belantara ya. Alas Gemiwang-Liwung, jadi belum ada penghuni, belum ada penduduk. Seperti itu contohnya pohon-pohon di sini itu umurnya sudah ratusan tahun semua ya. Nah, biar babat hutan selesai, baru dia mendirikan desa namanya Desa Lambangan, dan sampai akhir hayatnya si lambang kuning dimakamkan yaitu di Desa Lambangan. Nah, makamnya di tempat ini. Biasanya di sebelah kita, di depan kanan kita itu makamnya. Nah, biasanya orang ritualan itu ya di dalam situ ya. Nah, itu mengenai secara singkat mengenai lambang kuning. Berarti Nyai Lambang Kuning itu dari Kerajaan Kauruban yang melarikan diri ketika mau dijadikan tumbal istilahnya, agar sang dewa itu bisa meredam atau menghilangkan COVID-19 kalau dulu ya. Kalau sekarang itu ya, kalau sekarang mungkin seperti itu. Kemudian membabat alas di desa sini, kemudian dijadikan Lambangan, dan beliau meninggal dimakamkan di sini. Kalau untuk makamnya sendiri, pengunjungnya itu dari mana saja? Kalau di sini itu ya pengunjungnya ya memang sebenarnya juga dari jauh-jauh juga ya. Kadang pengunjung itu memang kalau di sini mau ritualan itu kadang dia itu datangnya malam ya. Jam 12 itu kadang baru datang. Itu kadang ada yang dari Probolinggo, Pasuruan, itu nanti kadang ada yang rombongan pakai bis itu ya. Nah, nanti kadang ada wisata yang dari luar negeri juga ada ya. Waktu dulu dari Suriname, dari Prancis, dari Singapura, Malaysia juga ada. Yang datang ke sini langsung? Nah, langsung datang ke sini ya. Ya mungkin nggak tahu itu tahunya dari mana, mungkin dari ya media massa atau dari mulut ke mulut ya. Itu mungkin dia nyampe di sini. Selain makam juga ada, kalau tidak salah saya lihat ada situs Linggayoni gitu. Ya, itu namanya benda-benda cagar budaya, karena cagar budaya itu benda cagar budaya memang kriterianya ada 5 ya. Yang ada di sini adalah benda yang terbuat dari batu ya. Di sini ada namanya batu miniatur rumah, kalau orang di sini mengatakan lumbung selayur. Batu yang bentuknya dari seperti rumah ya dah. Terus ada namanya batu Linggayoni, batu Dakon, batu Empak ya. Nanti untuk semacam pusaka keris ya ada di tempat saya ya. Kalau di sini yang ditaruh semacam batu-batu itu ya. Itu nanti batu-batu itu sendiri ada fungsinya tersendiri ya. Nah, mungkin kalau lumbung selayur itu bisa dikatakan lumbung itu tempat penyimpanan padi ya. Bisa dikatakan identik dengan lambang kesuburan ya. Insya Allah untuk pertanian di Desa Lambang itu hasilnya lebih bagus, jauh dari hama, bisa panen 3 kali. Nah, mungkin untuk batu Empak yang ada di sini ada 2 ya, zaman dulu untuk menaruh semacam tiang atau cagak itu ya. Tanda batas wilayah kerajaan gitu ya Pak. Ya, batu Empak itu kan itu yang tengah ada persegi 4 lubang itu namanya batu Empak ya. Itu zaman dulu untuk menaruh tiang atau cagak ya. Kalau orang Jawa namanya cagak itu. Kalau rumah zaman dulu ada pasti ada tiangnya 4 itu. Itu untuk menaruh tiangnya itu, yaitu kalau ada semacam batu Empak itu menandakan
zaman dulu itu mungkin ada semacam kerajaan kecil di situ ya. Kalau batu pipisan juga ada semacam, kalau batu pipisan untuk menghaluskan semacam bumbu atau kunyit ya. Nanti gantinya yang bulat itu untuk mengilis ya, biar halus ya, zaman dulu. Terus batu linggayoni ya, mungkin linggayoni seperti kalau orang sini mengatakan batu lumpang ya. Kalau lumpang itu zaman dulu untuk menumbuk semacam padi atau menghaluskan tepung atau kopi, itu zaman dulu ya. Nah, batu dakon mungkin zaman dulu prosesnya juga sama ya. Nah, itu yang benda-benda cagar budaya yang ada di situs Lambang Kuning. Untuk situsnya sendiri itu berapa kali direnovasi yang Bapak ketahui, sehingga bentuknya mungkin tetap ada beberapa bagian yang dipertahankan untuk melestarikan, ada beberapa yang mungkin ditambahi seperti kain kuning ini ya Pak ya, yang saya dulu pernah kesini itu tahun 2020, waktu itu masih kain putih hitam kotak-kotak, tapi sekarang ganti warna kuning. Mungkin bisa disampaikan ya. Memang di sini untuk pohon-pohonnya juga cukup besar, umurnya 200-an tahun. Memang di sini pohon-pohon itu dikasih kain ya, kita tidak punya tujuan maksud tertentu ya, biar kita memang di sini itu tempat yang sakral, biar ada seninya, lebih menambah kesakralannya, itu aja ya. Tapi kadang memang ada orang luar sini ya. Nah, waktu dulu orang itu ya DPR juga lewat sini, istilahnya dia itu ngomong di dalam hati, pohon aja kok dikasih sarung ya. Nah, istilahnya karena orang Jawa namanya maido ya. Pada akhirnya dia mobilnya itu macet sampai satu malam itu di depan rumah saya. Jadi ditinggal di situ, orangnya pulang. Itu ya, itu mungkin ya gimana ya, walaupun bagaimanapun kita itu ya jangan istilahnya ya, kita harus menghormati di dalam, walaupun di dalam hati, dalam batin jangan mengatakan yang tidak-tidak, itu aja. Itu bukti nyata ya. Itu mengenai pohon-pohon yang dikasih kain di sini ya. Untuk kegiatannya sendiri yang rutin diadakan di Punden ini apa saja Bapak? Untuk kegiatannya rutin, memang di sini itu tempat yang sakral ya. Kadang di sini warga di Sanglambangan, bahkan dari luar di Sanglambangan yang punya keyakinan di sini, kadang kalau punya nadar apa itu aja biasanya bancaan atau selamatan di sini. Itu kadang setiap hari itu ada saja ya. Mungkin ada orang yang punya hajat nikahan, khitanan, bahkan orang itu sakit sembuh ya, biasanya yang orang punya keyakinan di sini itu punya nadar mau selamatan di sini. Itu pun acara istilahnya yang setiap hariannya ada. Nanti di sini juga punya tradisi tahunan ya, yaitu namanya bersih desa atau nyadran. Kalau nyadran itu kita adakan di bulan Suro ya. Bulan Suro nanti ambilnya Jumat Legi ya. Kalau kabupaten itu pasaran harinya Jumat Legi ya. Mengapa Legi? Karena berdirinya kabupaten itu pasarannya Legi. Nanti pasaran itu nanti diadakan di bulan Suro, harinya Jumat Legi. Barangkali itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Sebelumnya terima kasih sama-sama. Itu tadi hasil bincang sejarah bersama Bapak Samyono, juru kunci Punden Lambang Kuning di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video lainnya di channel YouTube Muhammad Minwanun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.